harus diawali dengan semangat, tentunya dengan senyum juga ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walaupun jumlah kita sedikit, insya Allah suaranya terdengar sampai langit tentunya. Insya Allah. Karena kita menjalankan salah satu sunnah Rasulullah. Menjawab salam hukumnya wajib. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Saya doakan semoga yang sudah hadir dengan tepat waktu, Allah mudahkan urusan kita semua. Allah lunaskan utang-utang kita. Allah berikan kita kesehatan. Dan Allah limpahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Yayasan Bimbingan Al-Quran Risalatuna Al-Mukarram Al-Ustaz Ramdhani S.Sosi, yang terhormat Ketua Lembaga Bimbingan Al-Quran Risalatuna Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Pratikno S.Sosi, dan yang terhormat dan yang kami hormati segenap para pengurus Yayasan Bimbingan Al-Quran Risalatuna, yang insya Allah semuanya dalam naungan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang kami muliakan dan yang kami banggakan para hadirin wal hadirat, para bapak ibu yang insya Allah mudahkan urusannya, yang insya Allah muliakan hidupnya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal. Tentunya kita hadir pada hari ini tak lain dan tak bukan hanya senantiasa mengharap ridha Allah. Itu yang pertama. Bukan karena suatu kewajiban, tetapi karena mengharap ridha Allah. Karena kalau menggugurkan kewajiban doang, selesai sudah. Selesai acara ini, selesai sudah. Saya mau tanya, apa itu liqa maftuh? Ada yang tahu? Nah, liqa maftuh itu salah satu program wajib di bimbingan Risalatuna ini. Dan itu bahasa Arab sebenarnya Bapak Ibu. Liqa pertemuan, maftuh itu terbuka. Jadi kalau diartikan pertemuan terbuka khusus para peserta lama dan peserta baru Lembaga Bimbingan Al-Quran Risalatuna. Itu. Jadi ini diundang secara khusus. Walaupun terbuka, terbukanya khusus. Seperti itu. Mari kita sama-sama dengan menghaturkan, mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan yang hadir pada hari ini insya Allah menjadi pengikutnya yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tidak berpanjang kalam Bapak Ibu. Mari kita sama-sama membuka kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya, sudah sarapan semuanya? Sudah? Sudah. Iya. Karena kalau nggak sarapan ke sini bawaannya lemes ya. Bapaknya udah diberikan sarapan sama ibunya? Udah.
sama istrinya maksudnya. Insya Allah, alhamdulillah beda dengan saya. Saya belum ada yang berikan sarapan ya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini izinkan saya Muhammad Aldi Fahreza yang insya Allah akan memandu kegiatan kita pada hari ini hingga akhir acara nanti. Mohon izin kami sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yakni pembukaan oleh saya, kemudian tasmi' Al-Quran oleh siswi Sekolah Al-Quran Risalatuna. Kemudian pemberian apresiasi oleh siswa-siswi Sekolah Al-Quran Risalatuna. Selanjutnya sambutan-sambutan, dan terakhir taujih dan doa oleh Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Hafidh. Beliau sedang dalam perjalanan. Kita doakan semoga Allah berikan kemudahan sampai LBQ Risalatuna ini. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita sama-sama mendengarkan tasmi' dari siswa kita. Beliau ini siswi Sekolah Al-Quran Risalatuna kelas 2 Umar bin Khattab. Hafalannya itu sudah sampai surah At-Tur. Jadi juz 30, juz 29, juz 28, juz 27 sekarang. Menyelesaikan juz yang keempat insyaallah. Keempat apa ketiga ya? 30, 29, 28, 27. Ya, alhamdulillah kita doakan semoga anak-anak kita menjadi ahlul Quran, hifdzul Quran, menjadi penerus bangsa dan tentunya penyelamat kita di akhirat. Amin ya rabbal. Ahlan Bu, alhamdulillah sudah datang semuanya. Belum semuanya ini, bapaknya kalah ya. Baik, kepada Ananda Kanza Humairah dipersilahkan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alayhi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha. Qala nabba'ani al-alimul qadir. In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alayhi fa inna Allaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin.
والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih kepada Ananda Kansa Humairah. Alhamdulillah. Tadi Ananda Kansa membaca surah At-Tahrim. Itu satu surah. Jadi kalau kita di SKR itu, tasmi, itu jargonnya satu surah bacanya. Jadi kalau tasmi, satu surah bacanya. Nggak pernah, dan kita juga nggak mengajarkan bahwa bacanya berapa ayat gitu. Jadi mohon maaf, bukan lama, tapi memang insya Allah siswa-siswi kita ajarkan untuk menguatkan hafalannya. Dan alhamdulillah siswa kita yang terbanyak sampai saat ini, hafalan siswa-siswi kita itu berjumlah kurang lebih 8 juz. Itu di kelas 5. 10, sudah ada yang 10, barakallah. Itu 10 juz insya Allah mungkin untuk siswa-siswi kita. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah bertambah, saya lihat tadi masih 30%, ini sudah ada 70%, barakallah. Tapi mohon izin Bapak lagi, saya selalu bilang Bapak. Ibu yang di dekat pintu boleh pindah ke sini. Iya, biar lebih renggang ya, insya Allah, dan pandangannya lebih enak yang dekat sini ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang baru hadir juga, dan insya Allah kita akan melangkah ke acara berikutnya, yakni apresiasi dari sekolah atau yayasan bimbingan Al-Quran Risalatuna kepada siswa-siswi sekolah Quran Risalatuna yang kemarin, ini sedikit informasi, alhamdulillah kita telah mengikuti lomba tingkat Jakarta Selatan, itu TPQ dan SQ atau Sekolah Islam tingkat Jakarta Selatan, dan alhamdulillah 3 siswa kita yang diundang, yang diutus, 2 diantaranya juara 1 dan juara 2. Boleh kita tepuk tangan? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, siswa-siswi ini masih terbilang kelas 2 dan kelas 4, mengikuti tingkat se-Jakarta Selatan, diadakan di Masjid Istiqlal. Jadi pesertanya kurang lebih 600 kemarin. Ya, ini kategori MHQ, Musabaqah Hifzil Quran, yang tes hafalan itu. Baik, kepada Ananda Kansa Humairah dan Ananda Ibrahim, boleh silakan ke depan, Nak. Iya. Alhamdulillah. Inilah siswa-siswi kita yang ikut lomba. Iya. Alhamdulillah, kami mohon izin kepada Ustaz Ramdhani untuk memberikan piala dan juga penghargaan dari Yayasan Bimbingan Al-Quran Risalatuna. Mohon izin Ustadz Hijaz, boleh bantuannya mengambilkan pialanya. Ibrahim juara 1 dan Kansa juara 2-nya. Juara 3-nya sekolah lain. Iya, alhamdulillah. Barakallah. Boleh difoto.
Alhamdulillah. Barakallah. Selanjutnya buat Kansa Humairah. Iya. Di sini nak Kansa, sebelah sini. Kansa sini. Iya. Alhamdulillah, hadiah dari Yayasan Bimbingan Al-Quran Risalatuna. Barakallahu fiik, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih ya. Di bawah, nggak apa-apa. Iya, Alhamdulillah. Terima kasih buat Ustadz Ramdhani yang sudah bersedia untuk memberikan apresiasi buat siswa-siswi kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua berharap anak-anak kita menjadi ahlul Quran tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, melangkah ke acara berikutnya, yakni sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan disampaikan oleh Kepala Yayasan Bimbingan Al-Quran Risalatuna Al-Mukarram Al-Ustadz Ramdhani SOSI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Ustadz Effendi Anwar LC Al-Hafiz yang insya Allah nanti akan memberikan tauhid Al-Qurannya kepada kita semua. Yang saya hormati Ketua Bimbingan Al-Quran Risalatuna Ustadz Muhammad Pratikno SOSI. Yang saya hormati Kepala Sekolah Al-Quran Risalatuna Ustazah Anik Sulistiawati SKOM. Yang saya hormati para Dewan Guru LBQ di Salatuna dan Dewan Guru Sekolah Quran di Salatuna, serta yang saya hormati para peserta bimbingan Al-Quran di Salatuna, baik peserta lama, wabil khusus lagi untuk peserta baru angkatan 71 untuk yang kelas dewasanya dan angkatan 40 untuk kelas anak-anaknya, serta wali santrinya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita semua mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari yang cerah ini. Kita masih mendapatkan limpahan taufik, hidayah, inayah dan nikmat-nikmatnya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, di gedung Yayasan Risalatuna ini dalam rangka Liqa'ul Maftuh, atau tadi ya, pertemuan terbuka, pertemuan perdana orientasi lembaga yang memang ini sudah menjadi tradisi di LBQ Risalatuna. Setiap angkatan pasti kita mengadakan acara pertemuan di awal seperti ini. Tujuannya adalah memang agar kita mengetahui yang pertama tentang program-program yang ada di lembaga ini. Meskipun mungkin kita ikut belajarnya sesuai pilihan kita di hari Sabtu, tetapi kita juga bisa mengetahui di sini kita bisa silaturahim ketemu dengan peserta yang di hari lain, atau yang peserta baru bisa ketemu juga mungkin dengan temannya yang ternyata sudah ikut lebih dulu di sini. Nah, ini sebagai suatu sarana juga kita untuk silaturahmi.
Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa ini jadi pesan juga ya dari saya ya buat para peserta, wabil khusus peserta baru. Saya ingin menyampaikan pesan bahwasanya belajar Al-Quran itu adalah tidak berbatas waktu. Jadi madal hayat sepanjang usia hidup kita. Karena ini merupakan investasi kita untuk akhirat, gitu. Investasi untuk akhirat. Jadi kalau investasi kita untuk akhirat, ya kita harus, kalau kita menginginkan akhirat kita bagus, ya kita harus di dunia ini kita harus upayakan bagaimana mungkin kita berupaya supaya di sana pun kita mendapatkan hasil yang maksimal. Pesan pertama adalah jangan berhenti belajar sebelum kita bisa membaca Al-Quran dengan benar. Dengan benar itu dengan tajwid yang benar. Jadi harus ditancapkan tuh. Ya, tadi belajar itu kita belajar apa madal hayat. Kemudian juga dalam perjalanan kita belajar biasanya kita akan menemukan tantangan, cobaan gitu kan, ujian. Nah itu adalah ujian ketika kita belajar. Ya, nah ujian itu ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal, ada yang dalam diri kita sendiri, yang dalam diri kita itu apa contohnya? Malas. Terus apa lagi? Ada lagi selain malas, kurang bosan, jenuh, ya, bete kalau anak-anak sekarang bilangnya. Itu yang dari internal. Ada juga yang dari eksternal. Apa yang dari eksternal? Ada acara keluarga loh, ini banget tuh, harinya hari Minggu lagi, hari Ahad ya, hari Sabtu juga weekend, termasuknya acara kumpul keluarga, arisan dan sebagainya. Maka itu semua adalah menjadi tantangan kita. Nah, tantangan-tantangan itu, makanya kita harus nawaitunya kita kuatkan terus, ya, niatnya kita kuatkan terus agar ketika ada tantangan-tantangan seperti itu kita bisa melewati dengan baik. Terutama tantangan dari diri kita yang internal. Jadi kalau kita sudah bisa mengatasi malas, jenuh, bete dan sebagainya, maka insya Allah tantangan dari luar itu mudah kita atasi. Intinya di situ. Kalau dari kitanya sendiri udah tantangan dari dalam, kita ikutin, malas kita ikutin, sehari nggak masuk gitu. Besok-besok nambah 2 hari, 2 pertemuan. Ketinggalan pelajaran gimana berikutnya? Udah. Iya, nambah begitu dah. Gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi jangan berhenti belajar sebelum kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian pesan yang kedua, jangan berhenti belajar sampai kita bisa mengajar. Gitu. Jadi tancapkan dalam diri kita pantang berhenti sebelum kita bisa mengajar. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan sumber kebaikan buat kita. Kita baca Quran aja, bayangkan apa baik. Kita baca Al-Quran aja setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Itu kalau kita baca. Nah, kalau kita yang ngajarin, setiap murid kita punya murid 20 orang. Setiap murid kita baca tilawah setiap hari, satu juz. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian di sisi lain juga, dengan kita mengajar, kita akan mengupgrade diri kita supaya ilmu yang sudah kita pelajari tidak hilang, malah terus bertambah. Dan yang ketiga juga, kalau kita mengajar, penyebaran dakwah Al-Quran akan semakin masif. Jadi kalau kita misalkan Fendi itu ngajar sendiri, kan murid-murid dia terbatas, misalkan 10 orang, tapi karena dia punya murid ada 20 orang, 20 orang ngajar-ngajar lagi. Ibu juga nanti bisa ngajar lagi. Maka subhanallah. Jadi mata rantainya semakin banyak, maka sumber kebaikannya ini akan semakin terasa, semakin banyak juga. Dan juga jangan lupa, ada hadis yang menyebutkan, ada yang tahu gak hadisnya tentang belajar mengajarkan Al-Quran, keutamaan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Berarti kalau kita sudah belajar dan mengajarkan juga, maka kita sudah sepenuhnya mengamalkan hadis tersebut. Maka luar biasa, kita belajar pahalanya banyak, kita mengajar lebih banyak lagi. Maka
maka luar biasa. Jadi yang kedua pesan saya tadi, jangan berhenti belajar sebelum kita mengajar juga, bisa mengajar juga. Kemudian yang ketiga, buat teman-teman yang sudah ada peserta lama kayak yang hadir nih, ada ya 1, 2, 3 sudah masuk program TAFIS belum? Oh belum ya, mudah-mudahan saya doakan lancar bisa masuk program TAFIS, menghafal bisa sampai ya sepenuhnya. Buat teman-teman yang sudah masuk program TAFIS juga, jangan berhenti belajar atau menghafalkan Quran sebelum kita bisa menghafalkan seluruh ayat Al-Quran. 30 juz ya. Bukan hanya juz 30 ya, tapi 30 juz. Nah, jangan berhenti sebelum kita bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran kita. Dan memutkinkan. Jadi kalau hafal, belum tentu mungkin. Tapi kalau sudah mungkin, Masya Allah, udah pasti hafal. Gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar maupun yang sudah masuk program menghafal untuk menghafalkan Al-Quran. Kenapa kita tidak boleh berhenti? Ini secara umum ya, baik yang program awal maupun yang sudah masuk TAFIS. Karena kita membutuhkan lingkungan yang bisa mensupport kita. Bi'ah itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita berhenti belajar, tidak bergabung, terlepas sendirian, maka setan itu akan mudah mempengaruhi kita. Yang tadinya kita punya hafalan 10 juz misalkan ya, berangsur-angsur surut tuh bisa jadi tinggal 5 juz, bisa 1 juz, lama-lama hilang. Yang setiap hari tadinya baca Al-Quran ikut only one juz, ada yang ikut only one juz, setiap hari 1 juz baca. Ketika dia berpisah, terlepas dari lingkungan Al-Quran, komunitas Al-Quran, maka 1 juz itu akan berangsur jadi setengah juz, satu halaman, bahkan nyaris hilang. Nah ini pengalaman pribadi ya, jadi saya menyampaikan bukan menasihati Bapak dan Ibu, tapi ini pengalaman pribadi, saya berbagi pengalaman. Ini berlaku untuk siapapun. Jadi kalau kita tidak punya lingkungan Al-Quran, hati-hati. Karena ketika kita sendirian, seperti anak domba yang rawan diterkam oleh serigala. Jadi serigala itu melihat ada kambing, domba yang sendirian dihajar. Tapi kalau dia rame-rame, nah itu tidak akan diterkam. Jadi pun ketika kita punya lingkungan bi'ah Al-Quran, maka insya Allah hafalan kita, meskipun Bapak dan Ibu nanti hafalnya berat gitu untuk nambah. Punya hafalan 2 juz dan nambah-nambah berat gitu. Tapi selama kita berada di lingkungan yang Al-Quran, maka yang 2 juz itu insya Allah akan terjaga. Ya, minimal itu. Tapi kalau misalkan nggak bergabung, daruratnya semua hafalan kita bisa hilang. Gitu. Jadi sekali lagi, jangan pernah berhenti untuk belajar Al-Quran. Sekali lagi, belajar Al-Quran madal hayah sepanjang hidup kita. Ya, kita belajar bacanya, kita belajar untuk menghafalkannya, belajar untuk mentadaburinya, gitu, belajar tafsirnya, dan sampai pada tingkat mengamalkan Al-Quran dalam hidup kita. Baik, itu pertama pesan dari saya buat seluruh peserta dan buat saya pribadi juga. Lalu yang kedua juga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang Yayasan Risalatuna ini. Yayasan Bimbingan Al-Quran Risalatuna ini. Yayasan Bimbingan Al-Quran Risalatuna ini memiliki beberapa unit yang sudah berjalan. Yang pertama ada unit Lembaga Bimbingan Al-Quran Risalatuna. Nah, yang sekarang kita mengikuti orientasi ini untuk Lembaga Bimbingan Al-Quran Risalatuna. Lembaga Bimbingan Risalatuna ini sudah berdiri dan berjalan sejak tahun 1995 atau 96 ya, cukup lama. Karisma Risalah, mungkin kalau ibu-ibu ada yang belum pernah yang ikut di sini, ada nggak? Oh nggak ada ya, berarti nggak ada yang orang lama ya, orang baru ke bawah. Jadi dulu namanya LPI Karisma Risalah. Kemudian kita berubah, merubah nama kita menjadi Lembaga Bimbingan
bisa Natuna. Alhamdulillah eksistensi kita terus berjalan. Ya, kemarin meskipun kita kena ketika pandemi berjalan, kita juga cukup terkena dampaknya, tapi alhamdulillah kita tetap masih berjalan. Kemudian yang kedua ada sekolah Quran di Selatuna. Nah, tadi yang Bapak Ibu kita dengarkan tasbih dari salah satu murid di sekolah Quran di Selatuna, STR. Sekolah Quran di Selatuna ini tahun kemarin sudah meluluskan satu angkatan, ya, gitu. Insya Allah mudah-mudahan di tahun ini juga terus kita bisa mengeluarkan peserta-peserta yang sudah lulus, dan mudah-mudahan target-target yang dicanangkan oleh sekolah Quran di Selatuna mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini jadi solusi juga buat kita, bagi kita Bapak Ibu yang punya anak putra putri masih kecil. Nah, kalau masuk mau sekolah nanti jangan lupa di sekolah Quran di Selatuna, karena selain tempatnya dekat, terjangkau, ya, biayanya pun relatif lebih murah kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah terpadu di sekitar sini. Jadi target Al-Qur'annya alhamdulillah, ya, secara ini kajian lebih bagus, ya, lebih memungkinkan pesertanya itu bisa baca dan punya hafalan Al-Qur'an. Kemudian satu lagi unit kita yang sedang diproses di BWI, ya, yaitu unit Risalatuna Peduli. Ya, ini unit yang baru yang sedang kita kita rintis dan sedang proses peresmiannya secara hukum di BWI. Ya, sedang diurus pengesahannya di Badan Wakaf Indonesia. Jadi setelah nanti resmi, maka kita akan membuka program wakaf infak sedekah dengan lebih masif lagi. Nah, gitu. Kemudian satu lagi yang terakhir, Yayasan Risalatuna juga sedang membangun pesantren Al-Quran di Larangan Kreo, ya, di Tangerang, Kota Tangerang. Insya Allah prosesnya sudah berjalan sampai 85%, tinggal tahap akhir di lantai 3. Jadi gedungnya ada 3 lantai, lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 1 dan 2 sudah selesai, tinggal lantai 3. Nah, jadi berarti masih ada kesempatan buat kita semua yang mau berpartisipasi dalam membangun pesantren. Nah, bisa kita sendiri atau bisa juga kalau kita punya saudara orangnya baik, gitu ya, muhsinin, suka donat, itu boleh juga nanti diinformasikan kepada mereka. Insya Allah bagi kita yang menginformasikan juga pahalanya tetap dapat, gitu ya. Jadi baik yang melakukan dan yang menyampaikan informasinya semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi suatu amal jariah juga ketika kita bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan pesantren tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khair kepada Al-Ustadz Ramdhani SSI yang sudah memberikan sambutan dan informasi terkait Yayasan Bimbingan Al-Quran Risalatuna. Alhamdulillah, melangkah ke acara berikutnya, yakni sambutan dan pengenalan Lembaga Bimbingan Al-Quran Risalatuna yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Pratikno SSI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Ramdhani SSI selaku Ketua Yayasan Bimbingan Al-Quran di Salatuna, dan guru kita wabil khusus Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Hafidh yang sedang perjalanan. Kita doakan sudah datang beliau di bawahnya insya Allah. Alhamdulillah. Rekan-rekan guru LBK di Salatuna, Kepala Sekolah Quran di Salatuna, Ustazah Anik, Bapak Ibu sekalian peserta yang lama dan wabil khusus ahlan wa sahlan, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik sekalian, peserta baru angkatan ke-71 untuk yang dewasa dan yang ke-40 untuk angkatan anaknya. Baik, untuk kesempatan kali ini ada beberapa yang harus kami sampaikan tentang sekelumit LBK di Salatuna juga program-programnya. Soal saya agak bindeng ya ibu-ibu yang bapak ya. Ya pilek. Bisa ya Pak Dedi? Kejauhan. Bisa nggak kalau dari teman ya? Ya. Baik, yang pertama tentang latar belakang lembaga kita LBK di Salatuna. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Ustadz Ramdhani bahwa memang LBK di Salatuna ini dirintis dari kelompok-kelompok kecil oleh almarhum Kiai Haji Abdul Qadir LC, almarhum Abdul Razak SH, guru kita semua, Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Hafidh, juga istri beliau Ustazah Haja Mukhlisah dan Tidasir Al-Hafidhah, dari kelompok-kelompok kecil yang tadinya di Jalan Sehat, alhamdulillah sampai sekarang ada di tempat ini 3 lantai, kemudian meluas di Larangan Kreo dengan izin Allah SWT dan juga doa Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini untuk LBK Salatuna ini di bawah Yayasan Bimbingan Al-Quran di Salatuna. Ya, PD nih. Yang berikutnya tentang sistem belajar mengajar yang ada di LBK Salatuna. Kita ada kelas offline dan online. Kemudian untuk belajarnya sepekan sekali. Untuk yang kelas anak, untuk remaja dan dewasa 1 kali, dan kemudian kelas anak ini sepekan 2 kali. Adapun jumlah pertemuan setiap mustawa atau levelnya itu, setiap angkatannya sudah termasuk ujian kenaikan level, itu 12 kali pertemuan. Jadi 11 pertemuan belajar, 1 kalinya buat ujian kenaikan level. Ya, lanjut. Berapa jumlah peserta kelompok? Dimaksimalkan 12 orang dengan 1 pengajar ustadz-ustadzah yang insya Allah sudah berpengalaman untuk mengajar Al-Quran. Walaupun memang ada kelompok-kelompok khusus di tahfidz ya. Di tahfidz ini peserta lama, ibu-ibunya ada yang 14, 15. Bapak-bapaknya juga ada yang 16, 17 kalau nggak salah ya. Ini memang kita kekurangan pengajar juga di tahfidz itu kan. Karena tahfidz itu kan juga mesti yang memegangnya juga punya hafalan yang sesuai dengan kelompok yang dipegang seperti itu ya. Tapi untuk yang level di bawahnya memang kita maksimalkan setidaknya 12 orang. Kemudian durasi belajarnya kita 2 jam setiap pertemuan. Nah, siapa para pengajar di LBK Salatuna? Bapak Ibu sekalian, para pengajar di LBK Salatuna adalah para asatidzah, para ustadz, ustadzah, mahafidh, mahafidhah yang sudah berpengalaman insya Allah dalam pengajaran baca Al-Quran dan langsung berada di bawah bimbingan guru kita yang alhamdulillah sudah memiliki sanad, yaitu Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Hafidh dan juga istri beliau Ustazah Haja Mukhlisah Tidasifah Al-Hafidhah. Artinya Bapak Ibu sekalian, insya Allah pengajaran Al-Quran di LBK Salatuna ini sudah
kualitasnya kualitas sanad. Yang mungkin ini lagi bahasa sanad ini lagi ngetren-ngetrennya ya. Jadi tidak diragukan lagi insya Allah. Berikutnya buku panduan ya, Bapak Ibu yang baru bergabung, buku panduan kita ini memakai buku panduan baca Quran metode Osmani, baik yang kelas anak dewasa, alhamdulillah yang disusun langsung oleh guru kita Ustaz Effendi Anwar LC Al-Hafidh. Selanjutnya, nah ini perlu kami sampaikan ya, juga buat peserta lama dan peserta baru khususnya bahwa ada beberapa syarat untuk mengikuti ujian kenaikan mustawa atau level. Yang pertama, melunasi SPP untuk satu level atau mustawa yaitu 3 bulan ya. Kemudian hadir dalam belajar minimal 9 kali pertemuan. Ini akan kita rapikan karena kemarin sempat ada 1-2 lah, nggak banyak ya, yang pertemuannya kurang banyak dan bisa ikut ujian. Jadi memang kita harapkan justru di belajarnya itu ya, di talatinya itu yang kita inginkan kita dapatkan ilmunya ya. Nah jadi nanti memang minimal hadir adalah 9 kali pertemuan dan juga sudah melunasi SPP-nya untuk belajar 3 bulan, bisa ikut kenaikan atau ujian kenaikan mustawanya. Selanjutnya adalah tentang biaya belajar Bapak Ibu sekalian. Ya tentu kita dalam belajar ini belum bisa memberikan subsidi ya. Tapi alhamdulillah kalau di lembaga kita ini kalau anak yatim kita sudah beasiswa 100% Bapak Ibu sekalian ya. Untuk anak yatim kita juga ada binaan, kita berikan mereka semua. Dan untuk kita yang umum adalah memang SPP belajar ini sebaiknya dilunasi di awal pembelajaran bagi yang tidak memiliki kesulitan agar nanti belajarnya lebih tenang ya. Namun demikian ya, berikutnya pada ini lembaga memberikan keringanan ya. Keringanan angsuran SPP dibayarkan setiap awal bulan belajar. Jadi memang belajar kita itu satu paket 3 bulan aslinya. Jadi Bapak Ibu yang tidak memiliki kendala dalam pembayaran di awal, sebaiknya kami sarankan memang bisa melunasi di awal. Ya, tapi kalau untuk keringanannya bisa diangsur per bulan. Baik, berikutnya ini. Nah, ini beberapa program yang ada di lembaga kita, LBK Desa Latuna, kelas dewasa Ikhwan offline. Kelas bapak-bapaknya yang Sabtu pagi ini nanti belajarnya di Masjid Al-Furqon Jalan Sehat ya. Adapun hari belajar lainnya yaitu kelas Jumat malam, Sabtu sore dan Ahad pagi itu tetap di Jalan Kebon Mangga di gedung ini. Kemudian untuk kelas dewasa offline semua ya, sepekan sekali dan semua belajarnya full di Kebon Mangga. Kita juga ada yang kelas online ini sepekan sekali ya, melalui aplikasi Zoom atau Google Meet. Berikutnya kelas remaja kita juga ada di Jumat malam Sabtu. Alhamdulillah sudah berjalan ya. Berikutnya ada program juga anak yang offline sepekan 2 kali. Kelas anak ini sore hari setiap Selasa dan Kamis 15.30, 17.30. Begitupun ada kelas online-nya, tapi harinya berbeda. Harinya hari Rabu dan Jumat. Hari Rabu dan Jumat pukulnya 15.30, 17.30 sama sore. Kemudian kita juga ada satu program selain yang reguler ini kita juga ada yang percepatan tahsin tahfidz Al-Quran atau yang kita beri nama PTQ ya, PTQ. Percepatan tahsin tahfidz Al-Quran, di mana program ini untuk ikhwannya tetap sepekan sekali di Jumat malam. Jadi mabit Jumat malam sampai Sabtu pagi kurang lebih jam 6. Yaitu ada 3 sesi ya, belajar ya, berbeda dengan pembelajarannya sepekan sekali hanya 2 jam, kemudian dengan waktu 2 jam. Tapi kalau untuk yang percepatan ini kita ada 3 sesi setiap pertemuannya. Kalau jadi bapak-bapaknya itu mabit Jumat malam sampai Sabtu pagi,
yang ibu-ibunya akhwat ini sepekan sekali juga ada sudah berjalan, itu setiap Ahad di pukul 8 sampai pukul 14. Ya, ini sekarang sudah berjalan juga, ada 21 yang. Baik, berikutnya kita ada program Bilal atau program privat, ya. Privat, di mana hari dan waktu belajar bisa disepakati antara yang mau belajar dan juga lembaga. Ya, alhamdulillah sudah berjalan saat ini pembelajaran baik perumahan, perkantoran, masjid, musola. Ahlan wa sahlan Ustaz. Guru kita Ustaz Yahya Jeffin Anwar. Alhamdulillah sudah hadir. Ya. Nah, bila perubahan ini atau program privat sudah berjalan, alhamdulillah lembaga kita bekerja sama dengan baik yang sifatnya perumahan, perkantoran, masjid, musola. Di antaranya kalau perkantoran itu ada di Rumah Sakit Harapan kita, atau kumpulan Muslim Singapura juga sudah program online, Wardah, ya, dan sebagainya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya program lainnya lembaga kita juga ada Majelis Al-Kahfi, yaitu program membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat secara bersama-sama, secara online, dan juga plus dengan tadabbur ayat surat Al-Kahfi. Dan ini sudah berjalan. Kami himbau untuk menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran, wabil khusus yaitu surat Al-Kahfi yang dibaca bersama-sama setiap malam Jumat. Bapak Ibu silakan bisa bergabung. Nanti linknya akan di-share biasanya di grup peserta, ya. Ini umum, bisa buat peserta lembaga dan juga kita bisa ajak yang lain, ya. Baik, demikian seputar program lembaga. Berikutnya adalah informasi tentang tes penempatan peserta baru Bapak Ibu yang baru bergabung. Insya Allah setelah acara ini selesai, maka nanti tes penempatannya di ruangan ini buat yang bapak-bapaknya, ya, ibu-ibunya di ruangan seberang, ya, ruang Abu Bakar. Baik. Adapun mulai belajar insya Allah dimulai dari kelas anak, yaitu hari Selasa 5 Desember 2023. Dan berikutnya nanti akan mengikuti sesuai pilihan hari dan juga hasil tes pengelompokan. Nah, pengelompokan kelas belajar mungkin sedikit perlu kami singgung, ya. Yang pertama adalah memang ikhwan dan akhwat ini berpisah, kecuali kelas anak yang level anak. Kalau tidak memadai maka digabung. Kemudian setiap kelas ini sesuai program hasil tes penempatan. Nanti ada program i'dad, gitu ya, yang persiapan mustawa 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 nanti ada program mustawa talaki, kemudian tadarus, tahfidz, seperti itu. Nah, adapun kuota kelas ini kita minimal 5 orang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau nanti ternyata hasil pengelompokannya itu kurang dari 5, kemungkinan besarnya akan kami arahkan Bapak Ibu untuk bisa pindah ke hari lain atau akan digabung dengan kelompok yang lain yang kurang lebih berdekatan dengan mustawanya atau levelnya. Seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ada lagi pada nih. Alhamdulillah sudah selesai. Demikian sekilas, nanti insya Allah ini slide-nya untuk Bapak Ibu akan dikirim di grup peserta, ya, untuk dilihat-lihat lagi seputar lembaga dan juga beberapa program dan juga sekilas ketentuan pembelajaran lembaga. Demikian saya mewakili LBK Sultana untuk memberikan seputar pembelajaran kita di lembaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khair kepada Al-Ustaz Muhammad Pratikno yang sudah menyampaikan sambutan dan
informasi-informasi terkait lembaga bimbingan Al-Quran Risalah Tanah. Baik, alhamdulillah sudah sampai ke acara selanjutnya, yakni taujih dan doa oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Habib, dan kita sama-sama mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita. Dan sebelum kita persilahkan, saya mau lihat semangatnya. Iya, karena dari tadi saya lihat bengong-bengong terus ya. Apalagi kalau dari rumah nggak sarapan. Nah itu pengaruh, perut sama otak tuh kadang satu frekuensi. Iya, kalau nggak satu frekuensi, otaknya kemana, perutnya keroncongan. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu, ingat jargon kita, yel-yel kita. Apa kabar sahabat Al-Quran? Ah, lupa berarti. Perlu saya sampaikan lagi, ini peserta lama mana ini, Masya Allah. Bapak Abdu diam-diam aja ini. Iya, alhamdulillah, luar biasa, bersama Al-Quran kita bahagia. Ya. Apa kabar sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, luar biasa, bersama Al-Quran kita bahagia. Alhamdulillah. Harusnya ada Allahu Akbar. Ya, dalam hati aja ya. Baik Bapak Ibu, mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Habib untuk menyampaikan taujih dan doanya. Falyatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairin nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil masir. Amma ba'du, yang kita hormati bersama para ustadz-ustadzah semuanya, Ustadz Hamdani, Ustadz Pratikno, dan semua, Masya Allah, para ustadzah, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak disebut satu-satu, insya Allah nama kita semua disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut namanya oleh saya sama disebut oleh Allah. Senangan mana Ibu? Disebut oleh Allah. Rasulullah kabarkan wa dzakarahumullahu biman indah. Allah sebut namanya di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Kapan itu? Setiap Bapak dan Ibu, saudara-saudari nanti hadir di majelis tahsin tahfidz. Perlu dirasakan kalau saya hadir, berarti Allah menyebut nama saya. Kalau saya datang telat, Allah menyebut nama saya telat juga, belakangan. Kalau saya nggak hadir, maka Allah tidak menyebut nama saya. Benar itu, Bu. Ya. Ada hadisnya, ya. Ada di buku ya. Nanti kalau ketemu buku Utsmani jilid 3 ada di situ. Bagaimana Allah akan menyebut nama kita. Ya. Kapan tadi? Ketika kita hadir. Ya. Jangan sampai teman-teman kita selalu disebut duluan oleh Allah namanya. Kita selalu belakangan. Ya. Kadang-kadang kita nggak disebut karena tidak hadir. Ya. Berarti Allah kenal banget sama teman kita. Ya kan? Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha menyembuhkan. Kenal banget sama teman kita. Kalau temannya lagi sakit, Allah yang sangat kenal sama dia kan. Kita butuh dana, Allah maha kaya, kenal banget sama dia. Kita ada masalah apa saja, Allah juga maha menyelesaikan masalah, memberikan makhrajah. Enak kan teman kita?
Apalagi nanti kalau Bapak dan Ibu kemudian dipercaya untuk mengajar menjadi ustadz guru Quran, pasti hadir ya. Nggak mungkin kan ustadzahnya sering nggak hadir kan. Oleh karena itu supaya pasti ya nama kita sering disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rajin hadir ketika belajar sampai kita mengajar, gitu ya. Insya Allah ini adalah keberuntungan paling besar dalam menyelesaikan segala permasalahan. Bapak dan Ibu, tema kita apa hari ini? Apa Ustaz Ramdhani? Nggak ada tema dibahas ya? Wah, iya. Kemarin saya dapat amanah gini, Bapak dan Ibu. Al-Quran menyelesaikan semua masalah. Saya kira punya masalah nggak Ibu? Ada masalah? Ada tuh banyak. Sama ya, semua orang menghadapi banyak masalah. Yang menjadi masalah bukan adanya masalah, tapi yang menjadi masalah adalah ketidaksiapan kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah bisa kita selesaikan, itu kita tambah bahagia, kita tambah besar. Jiwa kita semakin kuat. Masalah bisa diselesaikan. Kenapa sebagian orang itu menjadi maaf ya tertekan, ya maaf sampai stres, gitu. Bahkan maaf juga sampai bunuh diri. Di antaranya karena tidak siap menyelesaikan masalah. Masalah semua akan mengalami. Ya. Yang kita butuhkan adalah kesiapan kita untuk menyelesaikan, dan Masya Allah, Allah firmankan dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu yang membawa mushaf silakan dibuka surah An-Nahl ayat 89. Ya. Ini satu ayat saja, mudah-mudahan memberi kekuatan kepada kita semua. Surah An-Nahl ayat 89, benar ya. Di bagian akhir ayat ini urusan dunia kita. Di bagian awal urusan akhirat kita. Masya Allah. Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba apa? Tibyanan likulli syai'. Apa artinya? Saya turunkan kepadamu Al-Quran bayan, tibyan apa? Penjelasan. Likulli syai'. Artinya segala sesuatu. Masya Allah. Bagian akhir surah An-Nahl, surat ke-16 ya, ayat ke-89 ya, 89. Ada ayat-ayat lain yang sama, saudara Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin satu ini memberi kekuatan lebih untuk kita semua, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Ya. Apalagi lanjutnya? Tibyanan likulli syai' wa hudan. Yang kedua adalah sebagai petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat Allah, wa busyra, dan sebagai apa? Busyra, kabar gembira. Untuk siapa? Lil muslimin, untuk kaum muslimin. Alhamdulillah kita masuk di situ. Kita memenuhi syarat untuk mendapatkan fungsi-fungsi dalam tanda kutip fitur-fitur Al-Quran. Ya. Ini ada dalam surah An-Nahl 89. Banyak sekali itu ya fiturnya ya, dalam tanda kutip tentunya. Tibyana likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, termasuk semua masalah. Bapak dan Ibu, di antara buktinya dalam Al-Quran itu ada masalah-masalah yang dibahas, dijelaskan secara rinci banget. Terutama masalah-masalah transaksi keuangan misalnya, pinjam meminjam, itu rinci. Ya. Surah Al-Baqarah, surat paling panjang, di ayat yang paling panjang, ayat ke 282, itu tentang akuntansi itu. Ya.
jual beli, pinjam meminjam, di situ rinci itu. Bagaimana kalau ada transaksi dicatat, ada saksinya, sekarang ada notarisnya, gitu ya. Itu ada dalam Al-Quran. Rinci. Ya. Tentang warisan, rinci kan? Bagaimana kalau anak laki-laki, ya, saudaranya mayit dapat berapa, ayahnya, ibunya, suami, istrinya ketika meninggal dapat berapa, rinci di situ. Masalah-masalah yang atau hal-hal yang menimbulkan masalah, berpotensi menimbulkan masalah, dijelaskan oleh Allah secara rinci sehingga menutup peluang ada masalah. Ya. Ada sisi lain yang disebutkan oleh Allah secara umum, tapi menjadi konsep dasar panduan umum yang akan mengantisipasi, ya, kemungkinan atau peluang adanya masalah-masalah berikutnya. Misalnya kalau tadi surah Al-Baqarah 282, dalam surah Al-Ahzab misalnya, dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat berapa, Ustaz? Dibantu nanti cek ya. Nah, ayatnya nggak hafal saya. Nomor ayatnya nggak hafal. Alhamdulillah ayatnya hafal. Dalam surah At-Taubah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini prinsip umum, prinsip dasar yang kalau kita penuhi mungkin 90% masalah sudah akan terselesai. Apa itu? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kalau ngomong yang benar, jujur, gitu ya. Masya Allah, kenapa masalah di keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, negara kita nggak ada ujung jalan keluarnya? Kuncinya di sini, nggak pada jujur, ya kan? Maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau ada suami istri saling nggak jujur, akan menimbulkan masalah banyak, ya kan? Bapak, ibu, dan anaknya ada yang tidak jujur, akan banyak masalah. Dan seringkali tidak bisa diselesaikan. Bahkan naudzubillah berujung perceraian. Gara-gara apa? Nggak ngikutin kaidah umum ini. Ngomongnya nggak jujur. Kalau jujur, Masya Allah, semua akan aman, nyaman. Percaya. Nggak usah bersumpah demi Allah gitu ya. Pokoknya omongan suaminya, omongan istrinya, percaya deh. Kenapa? Nggak pernah punya pengalaman nggak jujur. Dan itu pesan Allah. Surat apa? Ayat berapa? Al-Ahzab, halaman terakhir. Al-Ahzab 70. Ya. Ngomong yang benar. Ya. Jujur. Di kantor, kalau pegawai jujur, ngomongnya jujur, kerjanya jujur, insya Allah karirnya nanjak terus. Pasti mendapatkan penghargaan, prestasi, promosi. Kenapa? Jujur dalam bekerja, bertindak, apalagi mengambil kebijakan. Gitu kan? Ini prinsip umum. Ya. Kemudian kata Allah dalam surah yang tadi kedua, Al-Taubah 119. Wa kunu ma'as-shadiqin. Kita jujur sendiri itu hebat. Tapi kalau lingkungan kita adalah orang yang tidak biasa jujur, jadi berat juga. Maka orang kerja di kantor kadang-kadang kalau jujur itu dimusuhin, begitu kan? Di lingkungan juga begitu ya. Ada yang merasakan kayaknya. Di lingkungan kalau jujur, sekarang bohong aja susah, apalagi jujur katanya. Masya Allah. Nah, maka Allah berpesan lagi surah At-Taubah 119, kata Allah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, cari teman untuk jujur bersama orang-orang yang jujur. Kalau sendiri aja berat. Masya Allah. Dan diamalin itu belum ini? Kira-kira sudah diamalkan belum? Ya. Kalau belum berarti ada peluang. Oh iya, kuncinya di sini berarti. Bismillah, saya akan jujur, mencari teman yang jujur, semua masalah akan selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ittaqullah kata Allah kan. Ya. Selesai itu kan? Yang rinci ada, kaidah umum ada. Masih banyak kaidah-kaidah umum yang kalau kita ikutin benar, kita itu selalu bahagia. Semua masalah kecil gitu ya. Cemen gitu ya. Insya Allah bisa, yakin. Kenapa? Saya jujur, orang tahu saya itu orang jujur. Kalau saya ngomong dipercaya, minta bantuan banyak yang bisa membantu, konsultasi ya. Kalaupun minta maaf karena keterbatasan, orang pun gampang menerima alasan kita. Kenapa? Kita dikenal orang yang
jujur, selesai masalah. Ya, Masya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, ikhwan akhwat fillah, hafizakumullah. Nah, kita bisa jujur dan istiqomah itu memang juga butuh kekuatan lain yang menopang. Ya, yang banyak kita rasakan diantaranya adalah kedekatan dengan kitab suci ini. Masya Allah ya. Dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, banyak banget kisah-kisah yang sesuai dengan yang kita rasakan dan kita alami. Nah, maka kalau kita membacanya, nah sekarang kita dimudahkan, kita pahami pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran, kandungannya lah. Terjemahnya itu kan gampang sekarang ya. Bu, baca ayat tadi, ya, surah At-Taubah 119, tentu ada terjemahnya kan? Ada tafsirnya bahkan. Tapi saya sarankan Bapak dan Ibu, hati-hati juga membuka tafsir, kadang-kadang kita nggak tahu ini sumbernya dari mana. Yang paling aman untuk kita adalah tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Ada di Android, ada di iPhone ya. Silakan, saya pakai itu. Dan itu lebih aman karena sudah diteliti ahlinya. Ya, nggak gampang diotak-atik oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau tafsir-tafsir dari jauh, dari luar itu nggak ada yang ngamanin, nggak ada yang ngawasin kan. Kalau kita sudah paham tafsir yang lain yang aman silahkan. Tapi kalau kita belum paham, kita merujuk ke tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah para ustadz, para syekh, para kiai di situ orangnya jujur-jujur. Bagus banget itu. Nah, kalau kita membaca Quran, sempatkan 5 menit, 10 menit, sentuh itu terjemahnya. Bahkan di situ ada tafsir singkatnya, wajiz, atau tafsir secara umumnya, ada hadis-hadisnya, Masya Allah. 5 menit, 10 menit sehari cukup. Ya. Dan di situ kita akan menangkap pesan-pesan Al-Quran Al-Karim. Semua keadaan yang kita lalui akan ada contoh-contohnya di sana. Ini yang ketiga ya tadi, ngomong jujur. Yang kedua apa? Berteman, mencari teman orang yang jujur. Ya. Yang ketiga, ikutin tuh alur cerita-cerita, kisah-kisah, pesan-pesan Al-Quran. Ya, kalau kita menjadi orang yang sukses banget, Masya Allah, semua urusannya gampang, ya, selalu lancar. Ya, tadi mendapatkan amanah, sukses, nilainya A, penghargaan, dapat promosi, naik lagi. Semua enak kan itu ya? Ada contohnya, ya, kisahnya dalam Al-Quran tentang orang yang sukses terus. Siapa? Jabatannya tinggi banget, kayaannya melimpah nggak terbatas. Ada dalam Al-Quran. Orang paling berkuasa di muka bumi siapa? Jin pun jadi pasukannya. Ajudannya itu jin. Siapa? Nabi Sulaiman. Angin itu disuruh nganterin. Jadi pesawat kepresidenannya gitu ya, adalah angin gitu ya. Sekarang ada presiden kan punya pesawat kan. Nah, Nabi Sulaiman itu wuduha syahr wa rawahuha syahr gitu ya. Nabi Sulaiman itu kemana-mana di atas angin, benar-benar naik angin itu. Kalau jalan itu sore itu perjalanan 1 bulan, sampai ke ujung dunia itu dalam waktu sore set nyampe Nabi Sulaiman. Jadi kekuasaannya nggak terbatas, tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jin, burung, kasih tugas, ya. Kirim WA, ya, langsung nyampe kan. Karena Nabi Sulaiman ini burung anterin ke sana, langsung dari Palestina ke Yaman, itu ngelewatin Saudi gitu ya. Nyampe juga itu. Jadi kalau ada WA sekarang langsung nyampe seluruh dunia, Nabi Sulaiman juga bisa itu. Jadi bukan hal yang baru gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini contoh kisah orang sukses. Kekayaannya nggak terbatas. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah abadikan kisahnya, jadi Bapak dan Ibu yang sukses, semua urusan dimudahkan, usahanya lancar, karirnya Masya Allah moncer gitu ya. Semua dimudahkan. Itu contoh Nabi Sulaiman. Apa pesan beliau? Qala hada min fadli Rabbi. Semua ini anugerah dari Allah. Kekuasaannya, kekayaannya, kemudahannya, kesuksesannya. Liyabluwani, untuk menguji saya, aashkuru am akfur. Saya bersyukur atau kufur ya. Beliau mengingatkan diri beliau sendiri dan mengingatkan kita semua yang membaca Al-Quran, gitu kan?
wa man liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Pesan beliau adalah siapa yang bersyukur dengan tadi nikmat-nikmat kemudahannya, sesungguhnya manfaat kesyukurannya itu kembali kepada dirinya sendiri. Bersyukur untung, kenapa? La in syakartum la azidannakum, ditambah oleh Allah. Ditambah jumlahnya, ditambah berkahnya, ditambah manfaatnya. Maka ya seperti beliau, semua fasilitas mendatangkan manfaat dan keberkahan. Insya Allah kita juga begitu, Bapak dan Ibu. Ya. Kalau tidak bersyukur, materinya sih ada, mobilnya bagus, rumahnya gede, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kok rasanya nggak berkah gitu. Kenapa? Mungkin yang perlu kita ingat adalah wa man kafara, siapa yang tidak bersyukur, ingkar, fa inna rabbi ghaniyyun karim, sungguh Tuhanku itu maha kaya, maha mulia, tidak butuh kesyukuran hambanya. Jadi syukurnya hamba itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Allah nggak butuh, nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita lancar urusan kita. Ya. Ada yang kadang lancar, kadang tidak. Ada begitu? Banyakkan lancarnya atau tidak lancarnya? Sama lah ya. Insya Allah banyak lancarnya lah. Sesekali kan kita sehat panjang, sesekali sakit gitu kan. Kadang-kadang butuh dana waktu bayar SPP aja kan, mau daftar ulang saja kan. Setahun ini kan lancar-lancar aja gitu. Jadi insya Allah yang banyak adalah kelancarannya. Sesekali ada kendala, ada masalah. Nah, ada kisah-kisah juga seperti itu. Ya, kisah siapa? Sukses, jatuh, sukses lagi, bangkit lagi. Ya. Nabi Ayub itu berat banget. Tapi boleh juga lah ya. Nabi Yusuf dulu dah ya. Nabi Yusuf itu dicintai oleh orang tuanya, bapaknya terutama. Tapi kemudian saudaranya iri. Dikerjain ya, dibully gitu ya. Masya Allah ya, dirundung gitu ya. Sampai Masya Allah masuk sumur, penjara. Akhirnya apa? Bangkit lagi. Itu biasa ya Bapak dan Ibu ya. Biasa aja. Ada contohnya dalam Al-Quran. Nabi Ayub itu juga tadinya kaya raya. Keluarganya besar. Tapi kemudian mendapat ujian sangat berat. Sangat berat sampai jatuh ke titik nol gitu ya. Nanti Masya Allah sakit. Ya, baik lingkungannya bahkan keluarganya itu nggak sanggup lagi menemani. Ya, diusir dari tempat tinggalnya karena mengganggu. Ya mungkin kalau kemarin diisolasi masih enak, di COVID diisolasi ya, masih mending. Ini diusir bener. Ya, nggak ada yang menampung, nggak ada tempat isolasinya. Gitu. Masya Allah sampai istrinya pun dengan susah payah memenuhi kebutuhannya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah lebihkan kesabaran kepada beliau dan istrinya, tapi pada akhirnya ya karena berjuang sendiri sang istri ya, merawat dan merawat suaminya, mencari bekal-bekal kehidupan, kebutuhan kesehariannya dalam kondisi sakit. Akhirnya telat pulang, ditegur oleh Nabi Ayub, kemana aja, nanti kamu harus dapat hukuman gitu ya, Masya Allah. Tapi kemudian benar ketika kondisi sudah sangat berat, Nabi Ayub tidak putus harapan, tidak putus asa. Ya. Tetap yakin kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Menyembuhkan. Beliau berdoa, Rabbi wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad dur. Ya Allah, saya tertimpa sakit. Surat apa itu? Ibrahim, Anbiya. Bantu cari Ustaz. Rabbi anni, kalau tadi Nabi Sulaiman bisa nyari sendiri ya, surat Hud ya. Nah, ini Nabi Ayub, Nabi Yusuf surat Yusuf ya. Nabi Ayub Anbiya ya. Rabbi anni massaniyal dur. Ya Allah, saya tertimpa sakit. Sudah enggak sanggup kurang lebih begitu. Wa anta arhamur rahimin. Kau ya Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya.
apa jawaban dari Allah, istijabahnya, fastajabna lah, saya sambut, saya kabulkan doa. Fakashafna ma bihi min dur, saya angkat penyakitnya, sembuh. Wa atainahu ahla, saya kembalikan keluarga besarnya. Rahmatam min indina, sebagai rahmat dari sisiku, wa dzikra lil abidin. Ayat berapa, Ustaz? Al-Anbiya 83. Ya, catat Bapak dan Ibu, nanti keluar ujian ya. Ya. Jadi, Masya Allah, saya angkat penyakitnya, keluarga yang sudah tercerai-berai tadi karena ujian yang menimpa Nabi Ayub dikembalikan. Allah Maha Kuasa. Mungkin kita nggak pernah mendapatkan ujian itu. Allah memberikan kisah, Allah bisa dan Maha Kuasa untuk mengembalikan itu. Sebagaimana Allah bisa memberikan fasilitas yang tidak terbatas kepada Nabi Sulaiman. Apalagi yang sedang-sedang, Nabi Yusuf tadi, kita kan nggak sesukses Nabi Sulaiman, tidak seberat Nabi Ayub. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita baca. Ya, ketika kita membaca Quran, Masya Allah, mudah-mudahan rutin terus ya, sehari 1 juz suatu saat nanti ya, Insya Allah. Jangan lupa 5 menit, 10 menit baca tadi itu. Klik, sentuh terjemahnya, apa sih isinya. Syukur-syukur sebagian sudah banyak kan kosakata Al-Quran itu sudah terserap dalam bahasa Indonesia. Paham sedikit-sedikit, pahami, direnungi, dihayati, namanya tadabbur, Bapak. Dan itu akan memberi kekuatan luar biasa kepada kita. Ya. Jadi waktu kita terbatas ya, udah jam 10 lewat. 3 aja tadi ya. Yang pertama apa tadi? Ngomong yang jujur. Ngomong juga bertindak sama ya. Berbuat yang jujur. Kita yakin banget saya ngomong ini dilihat oleh Allah. Malu sama Allah. Nggak jujur. Berbuat juga begitu. Saya bisa loh sebetulnya, tapi kita nggak lakukan. Malunya sama Allah. Nah, kadang-kadang berat, maka kita cari teman. Nyari teman yang jujur. Ya, dan ini tidak harus kita hanya teman yang jujur aja. Mungkin nggak dapat juga ya. Tapi hati kita itu nyaman dengan orang yang jujur. Mungkin sepanjang jam kerja, 8 jam gitu ya, di kantor, memang rata-rata orang itu nggak jujur, tapi kita nyaman dengan 1 atau 2 orang di kantor ini. Yang jujur itu dia, maka kita dekat, nyambung gitu ya. Maka pengaruh kejujuran, kebaikan itu akan saling menguatkan. Jangan sampai kita dekat dengan orang yang tidak jujur, maka ketularan. Ya. Kalau lagi main ke rumah, ya, ke rumah dia, itu yang kita nyaman kalau main ke rumah orang yang jujur. Ya kan? Ini perlu kita proses seperti itu. Sama yang sering main ke rumah kita ada orang yang jujur. Ya. Maka Rasulullah berpesan, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman dekat. Ya. Berteman dekat. Teman mendekat itu yang nyaman gitu ya. Yang klik banget dengan hati kita itu kecuali orang yang beriman beneran. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan sering makan bareng kecuali dengan orang bertakwa. Kenapa? Kalau kita sering makan bareng dan kita nyaman dengan dia, dekat dengan dia. Kalau itu orangnya tidak bertakwa, jadi berat kita untuk jujur, gitu ya. Nah, ini kita proses, kita cari teman yang jujur, yang baik, meskipun secara kuantitas pertemuannya minim, ya, karena lingkungannya, ya, tempat kerjanya dan lain-lain banyak kan orang nggak jujur, tapi kita nyamannya itu dengan orang yang jujur. Teman dekat kita, sahabat karib kita itu ada orang yang jujur. Itu makna wa kunu ma'as shodiqin. Nah, setelah itu kita kuatkan lagi prosesnya dengan menghayati ayat yang kita baca. Alhamdulillah, kisah-kisah seperti tadi itu ditebar oleh Allah dalam banyak surat, dalam banyak juz. Maka kalau kita renungi akan ketemu nanti. Sengaja atau tidak sengaja, kalau tadi kan kita sengaja membaca surat Al-Anbiya. Berapa tadi? 89, kita sengaja silahkan. Tapi nanti ketemu surat apa saja kita secara tiba-tiba kita baca terjemahnya, kita hayati, kita tadabburi kandungannya, itu kan memberikan kekuatan-kekuatan yang luar biasa untuk kita semua. Dengan demikian insya Allah kita ketemu masalah apa saja, yang pertama akan Allah berikan kekuatan jiwa, kekuatan mental untuk mengatasinya. Maka ada Allah nih, gitu. Masalah segini ada Allah nih, kita punya Allah, gitu ya. Insya Allah ketika kekuatan itu sudah ada, masalah akan kecil. Semoga demikian Bapak dan Ibu.
dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar Allah menjadikan hati kita itu nyaman dengan Al-Qur'an. Semoga Allah jadikan Al-Qur'an menjadi kebahagiaan hati kita. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحساننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم واحفظهم أينما كانوا ومتى كانوا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khair kepada guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Effendi Anwar LC Al-Habib yang telah memberikan kita nasihat-nasihatnya yang tentunya bukan seperti pegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi alhamdulillah tema menarik hari ini bersama Al-Quran semua masalah terselesaikan. Takbir. Begitu dong. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami menyampaikan atau mengumumkan peserta-peserta yang akan mendapatkan sertifikat tahsin dan juga peserta terbaik di angkatan 70 untuk dewasa. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, peserta terbaik dengan nilai tertinggi ada Ibu Novia Haryani, program Mustawa 1 dan mendapatkan nilai 95. Pengajar dari Ustazah, kelompok dari Ustazah Eni Salama, kelas Sabtu pagi. Kemudian Muhammad Adlan R, Mustawa 2 dengan nilai 96, kelompok belajar Ustaz Muhammad Rizki Faisal. Kemudian ada Ibu Amira Hasnah Nabila, Mustawa 3 dengan perolehan nilai 96,5, kelompok belajar Ustazah Tika hari Ahad. Ya, bisa dilihat. Dan ada Ibu Siti Zahra Muslimah, Mustawa 4 dengan nilai praktek 96,5,
dan nilai tahsin, nilai tulis 100, Masya Allah, dengan kelompok belajar Ustazah Tika. Dan Ibu Deis Sandayani Mustawa 5, nilai praktek 97 dan nilai tahsin 100, kelompok belajar Ustazah Nur Komala. Hari belajar Sabtu pagi. Dan ada Bapak Sunarso, program talaki, perolehan nilai 97, kelompok Ustadz Iskandar Zulkarnain, kelas Sabtu pagi. Dan ada Bapak Muhammad Biar, program tadarus dengan nilai 95, dan kelompok belajar Ustadz Iskandar Zulkarnain. Nah, itulah nama-nama yang mendapatkan nilai terbaik dari ujian level kemarin. Dan insya Allah kita umumkan yang mendapatkan sertifikat tahsin. Ada yang pertama Ibu Deis Sandayani dan Ibu Sudi Andrayati, dan juga Ibu Yulia Treangganis, dan Ibu Yayah Rokayah, dan ada Ibu apa bapaknya? Oh ya, Bapak, maaf, Yose Rizal. Ya, dan untuk peserta yang mendapatkan sertifikat tahsin ini, setelah kegiatan kita selesai, silahkan menghubungi admin atau customer service yang ada di bawah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sampai kita di penghujung acara. Kami ucapkan banyak terima kasih, syukran jazilan wa jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, dan tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan ini sebagai keluhan, tapi jadikan ini sebagai awal semangat kita belajar. Alhamdulillah, kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Saya Muhammad Albi Reza mohon maaf atas khilaf sikap dan perkataan yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi terakhir untuk tes penempatan ikhwan di ruang Umar di sini, dan tes penempatan akhwat di ruang Abu Bakar di sebelah sana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.